Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan membahas materi subrutin pada Java. Saya akan share screen. Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya, contoh-contoh program yang kita buat itu langsung kita ketikkan di dalam fungsi main. Fungsi main adalah fungsi utama dalam program Java. Jadi semua kode yang kita tulis di dalam fungsi main itu akan langsung dieksekusi. Kalau programnya itu tidak besar ya tidak masalah gitu ya. Tapi bagaimana kalau program yang kita buat itu cukup besar dan kompleks gitu. Nah, sebaiknya kalau program yang kita buat itu cukup besar, alangkah baiknya program tersebut kita pecah-pecah menjadi sub-sub program sehingga membuat program lebih efisien. Kemudian penggunaan subrutin juga dapat mengurangi pengetikan kode yang berulang-ulang. Nah, di dalam penulisannya sebenarnya subrutin itu kurang lebih sama seperti program utama, ya. Jadi sintaks-sintaksnya kurang lebih sama. Cuma subrutin ini menangani tugas-tugas tertentu yang menghasilkan suatu nilai dengan tujuan untuk memudahkan pembuatan program dan untuk dikembalikan ke pemrogram pemanggil. Kemudian subrutin juga bisa dipanggil berkali-kali dalam suatu program. Nah, manfaat yang bisa kita ambil dari subrutin di sini adalah yang pertama adalah menghindari pengulangan. Jadi kalau misalnya di program itu kita harus mengulang satu atau lebih instruksi beberapa kali, ada baiknya kita buat subrutinnya tersendiri. Ya, jadi kita cukup menuliskan instruksinya itu sekali, tapi kita bisa memanggil subrutinnya berkali-kali. Ya. Kemudian manfaat berikutnya, karena programnya besar dan kompleks, ya, sehingga harus dibagi-bagi menjadi aktivitas yang berbeda dan ditempatkan dalam subrutin yang terpisah. Ya, jadi masing-masing subrutin itu punya tugas sendiri-sendiri, sehingga setiap aktivitas bisa ditulis dan diperiksa secara mandiri. Kemudian juga akan mempermudah perancangan dan pemahaman suatu program. Nah, kalau bisa saya ilustrasikan di sini, ya. Jadi ini ada program utama, kemudian ini ada subrutin. Misalkan subrutinnya kita kasih nama A. Nah, subrutin ini bisa ditulis di atas program utama atau bisa juga ditulis di bawah program utama. Nah, kalau program utama itu biasanya kan dimulai dengan public static void main. Nah, kemudian nanti di sini kita tuliskan instruksi-instruksinya. Nah, berikutnya di sini kita panggil misalnya subrutin A. Nah, kemudian nanti di sini di dalam subrutin A ini juga ada instruksi-instruksi yang harus diselesaikan. Ya. Nah, bisa juga subrutin A-nya ini kita tuliskan di atas public static void main. Jadi ini program utama. Subrutinnya ditulis di atas sini boleh. Subrutin A, kemudian ini instruksi-instruksinya, kemudian program utamanya di bawah. Public static void. Nah, kemudian di sini ada instruksi-instruksinya. Nah,
cara memanggil subrutin ya, maka kita ketikkan nama subrutinnya. Jadi nanti di sini dipanggil subrutin A misalkan ya. Nah, nanti otomatis dia akan mencari subrutin tersebut. Gitu ya. Jadi walaupun dia letaknya di atas, tapi tetap kendalinya itu atau pemanggilnya ada di public static void main, di fungsi main-nya tadi ya. Jadi nanti di dalam fungsi main-nya akan dipanggil subrutin A, maka dia akan mencari subrutin A tersebut ya. Nah, di dalam program utama itu bisa terdiri dari banyak subrutin ya. Bisa satu subrutin atau bisa lebih dari satu subrutin. Seperti itu ya. Kita kembali ke slide. Nah, ada dua macam subrutin. Subrutin yang menghasilkan nilai dan subrutin yang tidak mengembalikan nilai. Jadi terkadang dalam suatu pemecahan masalah kita memerlukan subrutin yang bisa menghasilkan suatu nilai. Artinya di subrutin itu ada proses yang harus dikerjakan dan di proses itu nanti menghasilkan suatu nilai. Nah, kalau kita membuat subrutin yang menghasilkan nilai, maka nanti di dalam subrutin tersebut, kita tambahkan satu baris lagi untuk statement return. Return ini kan artinya kembali. Jadi return ini artinya mengembalikan nilai ke program pemanggilnya. Nah, subrutin yang mengembalikan nilai itu disebut dengan fungsi. Contohnya begini. Jadi kalau subrutin itu kita ketikkan public static, kemudian nama subrutinnya, kemudian nanti kalau misalkan kita menggunakan variabel, maka variabelnya ditulis di dalam kurung seperti ini. Kemudian baru kita tuliskan instruksi-instruksinya. Nah, kemudian di akhir subrutin itu kita ketikkan return. Ya, kita kembalikan nilainya ke program yang memanggil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Ini ada kelas demo fungsi 2. Kemudian kita perhatikan baris 3 ya. Baris 3 di sini nama subrutinnya adalah nilai. Tipenya INT. Kemudian subrutin nilai itu memiliki dua variabel, yaitu A dan B, masing-masing tipenya INT atau bilangan bulat. Kemudian variabel A itu bernilai 3, variabel B bernilai 2. Kemudian pada baris 5, kita gunakan juga variabel C. Variabel C di sini fungsinya adalah untuk menyimpan hasil penjumlahan variabel A dengan B. Kemudian pada baris 7, kita lihat di sini ada perintah return C. Jadi nanti setelah dihitung A dengan B, hasilnya disimpan di C, maka nilai C ini akan dikembalikan ke program yang memanggil, yaitu program utamanya. Nah, baris 9, ini adalah fungsi main-nya, fungsi program utamanya. Di dalam program utama, di sini ada variabel JWB tipenya INT. JWB nanti akan memanggil subrutin nilai. Jadi ketika nomor baris 11 ini dikerjakan, maka dia akan mencari subrutin yang bernama nilai. Dia akan loncat ke baris 3. Kemudian nanti subrutin nilai ini akan dikerjakan sampai selesai. Kemudian dia akan mengembalikan nilai C ke baris 12. Pada baris 12 nanti akan dicetak nilai C adalah plus JWB.
JWB ini kan tadi dia mengerjakan subrutin nilai. Ya. Jadi kalau nanti program ini dijalankan, tetap dia akan membaca fungsi mainnya dulu. Fungsi mainnya akan dibaca satu persatu mulai dari baris 10, kemudian sampai baris 11, akan memanggil subrutin nilai, maka nanti dia akan loncat ke nomor baris 3, mengerjakan subrutin nilai, sampai ke nomor baris 7. Baris 7 nanti akan mengembalikan nilai C ke baris 12. Ya, sehingga nanti akan dicetak nilai C adalah plus JWB. JWB tadi yang ini ya, subrutin nilai. Jadi kalau saya ilustrasikan, ya tadi ini program utama, subrutinnya kan namanya nilai, ya. Subrutinnya namanya nilai. Kemudian ini tadi INT JWB ya. Di sini tadi ada INT JWB. Kemudian setelah itu JWB sama dengan nilai. Saya kasih warna merah ya. JWB, saya kasih warna merah, JWB, nilai. Nah, kemudian di sini ada return C. Nah, ya. Jadi ketika program ini nanti dieksekusi, dia tetap akan membaca dulu void main-nya. Kemudian di sini ada perintah JWB sama dengan nilai. Ya. Dia akan loncat ke subrutin nilai. Kemudian dikerjakan instruksi-instruksi yang ada di subrutin nilai. Kemudian dia akan mengembalikan hasil perhitungannya ke sini. Nah, nanti di sini kan ada sistem titik out ya. Sistem titik out print, ya kan? Nah, nanti dia akan mengembalikan nilai C-nya ke sini. Print JWB kalau nggak salah tadi. Print. Jadi hasilnya tadi dikembalikan ke sini. Terus ya. Kita kembali ke slide. Atau kita coba jalankan di NetBeans-nya. Ya, ini kalau misalnya kita jalankan, maka hasilnya adalah nilai 5 ya. Nilai C adalah 5. Jadi subrutin nilai di sini tugasnya adalah menjumlahkan 3 dengan 2. Hasilnya disimpan di C. Hasilnya kan 5 ya. 5 disimpan di C. Kemudian nanti hasilnya tadi dikembalikan ke sini. Ke nomor baris 16. Nanti dia muncul nilai C adalah 5. Ya. Seperti itu. Kita kembali ke slide. Ya, ini ada contoh lain.
Ada kelas keliling persegi. Nama kelasnya keliling persegi. Nah, kalau di contoh ini, fungsi main-nya ditulis lebih dulu. Kalau di contoh sebelumnya tadi, fungsi main-nya ditulis di, di bawah subrutinya. Nah, untuk variabelnya di sini ada panjang, lebar, keliling. Semua tipenya double. Kemudian masing-masing sudah ada nilainya, panjang 20, lebar 10,5. Kemudian pada baris 7 akan dihitung keliling. Nah, keliling itu nanti akan diletakkan di subrutin yang namanya peroleh keliling. Kemudian di sini dia menggunakan parameter panjang sama lebar. Jadi nanti nilai panjang sama lebar itu akan dikirim ke subrutin yang namanya peroleh keliling. Jadi pada baris 7, variabel keliling itu isinya adalah memanggil memanggil subrutin peroleh keliling. Maka nanti dia akan loncat ke nomor baris 11. Nomor baris 11 di sini public static double peroleh keliling ya. Jadi kalau subrutin public static diikuti dengan tipe data dan nama subrutinnya. Tapi kalau fungsi utama tadi kan public static void main. Jadi bedanya di situ ya. Nah, kemudian pada subrutin peroleh keliling, di sini nanti ada rumus menghitung keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian pada baris 13, return keliling. Jadi setelah selesai dihitung kelilingnya, maka dikembalikan. Dikembalikan nilai keliling ke nomor baris 8. Gitu ya. Jadi saya ulangin ya, kalau program ini dieksekusi, dia akan baca satu persatu dari fungsi main-nya ya. Mulai dari baris 4 sampai dengan 7. Nah, pada baris 7 dia akan memanggil subrutin peroleh keliling, maka setelah baris 7 bukan ke baris 8, tapi dia akan loncat ke nomor baris 11. Nomor baris 11 akan mengerjakan rumus keliling, ya, menghitung keliling. Setelah selesai, pada baris 13 kita kembalikan hasil perhitungannya ke nomor baris 8. Jadi dikembalikan lagi ke program yang memanggil. Gitu, ya. Jadi kalau contoh yang kedua ini, program utamanya ditulis lebih dulu, baru subrutinnya diletakkan di bawah. Tapi kalau contoh sebelumnya tadi, subrutinnya diletakkan di atas program utamanya letaknya di bawah. Tapi tetap kalau program itu dieksekusi, dia akan membaca dulu program utamanya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, suatu subrutin itu bisa juga dipanggil di subrutin lain. Jadi sesama subrutin itu bisa saling memanggil. Contoh ya, di sini ada program kalkulator bangun ruang memiliki beberapa subrutin, yaitu subrutin luas persegi panjang, luas segitiga, luas balok, luas kubus dan sebagainya ya. Jadi dalam program utamanya itu terdiri dari banyak subrutin. Tadi di awal sudah saya jelaskan, dalam satu program itu subrutinnya bisa lebih dari satu. Dan antara subrutin bisa saling memanggil. Contoh ya, di sini kita akan menghitung luas kubus. Ini rumusnya ya. Jadi luas kubus itu rumusnya 6 kali luas persegi. Luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Jadi nanti di sini kita buat subrutin luas persegi sama luas kubus. Ya, jadi nanti sesama subrutin akan saling memanggil. Jadi ini berkaitan ya. Jadi untuk menghitung luas kubus itu kita memerlukan luas persegi. Nah, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya. Kita lihat programnya atau kita langsung ke NetBeans-nya.
Ya, ini nama programnya adalah bangun ruang. Kemudian pada baris 7 di sini diketahui ada variabel S tipenya INT nilainya 2. Jadi S ini menunjukkan sisi ya. Tipenya 2. Kemudian pada baris 8 lihat di sini kita akan menghitung luas. Nah, karena kita akan menghitung luas, di sini dibuatlah subrutin yang namanya luas kubus. Kita cari luas kubus di mana? Nah, di sini ada berada pada nomor baris 19. Nah, luas kubus itu di sini sudah ada rumusnya. Tapi di sini langsung dikombinasikan dengan return. Jadi boleh ditulis seperti ini. Return 6 kali luas persegi. Boleh ya, atau kita buat rumusnya dulu baru kita return. Sama aja ya. Kalau di sini contohnya langsung returnnya diketikkan return 6 kali luas persegi. Nah, di sini dia akan memanggil subrutin yang lain yaitu luas persegi. Luas persegi ada di nomor baris 14, loncat lagi dia ke atas. Nah, luas persegi itu rumusnya adalah langsung mengkombinasikannya dengan return sisi kali sisi. Gitu. Ya. Saya ulangin ya. Jadi ini ada program utama atau kelas yang namanya bangun ruang. Nah, di bangun ruang itu sudah diketahui variabel S nilainya 2. Kemudian kita akan menghitung luas. Nah, luas ini nanti dia akan memanggil beberapa subrutin. Yang pertama dia akan memanggil subrutin luas kubus. Kemudian berikutnya dia akan memanggil subrutin luas persegi. Jadi ada 2 subrutin yang dipanggil. Ya, jadi pada baris 8 itu akan dihitung luas. Luas sama dengan luas kubus. Nah, jadi dia akan memanggil subrutin luas kubus yang berada pada nomor baris 19. Jadi dia loncat. Setelah baris 8 dia tidak langsung ke nomor baris 10, tapi loncat dulu ke nomor baris 19. Dia akan mengerjakan perintah yang ada di dalam subrutin luas kubus, yaitu 6 dikali luas persegi. Nah, tapi di sini kan ada subrutin luas persegi, maka kita harus loncat ke nomor baris 14, yaitu memanggil subrutin lain, yaitu luas persegi. Nah, di luas persegi, di dalamnya itu ada rumus sisi kali sisi. Jadi dia nanti akan menghitung dulu luas persegi, baru nanti dikembalikan luas persegi ke luas kubus, baru dikerjakan 6 dikali hasil dari luas persegi tadi. Ya kan? Nah, setelah selesai baru dikembalikan lagi ke program utama, yaitu di nomor baris 10. Ya, dia akan mencetak luasnya nanti berapa. Ya. Jadi kalau dijalankan programnya, maka hasilnya adalah 24. Ya. Tadi kan diketahui S-nya 2. Ya. S-nya 2, kemudian tadi kan loncat ke subrutin luas kubus. Nah, di luas kubus itu akan menghitung luas persegi dulu. Luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti 2 dikali 2, 4. Ya. Kemudian setelah itu dikembalikan ke luas kubus. 6 dikali 4, maka hasilnya adalah 24. Ya. Jadi gitu ya. Jadi di dalam suatu program yang terdapat beberapa subrutin, itu subrutinnya bisa saling memanggil satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, kita kembali ke slide. Ya, selanjutnya. Sebelum kita ke contoh, sebentar. Nah, ya.
Selanjutnya subrutin tanpa nilai balik. Kalau di contoh sebelumnya subrutinnya itu mengembalikan nilai, maka yang berikutnya ini adalah subrutin tanpa nilai balik. Jadi tidak ada nilai yang harus dihitung. Tidak ada nilai yang harus dikembalikan. Nah, kalau kita buat subrutin tanpa nilai balik, maka kita tidak menggunakan perintah return. Ya, kemudian tapi nilai baliknya itu ditulis dengan kata void. Nah, untuk subrutin seperti ini, subrutin yang tidak mengembalikan nilai, maka disebut dengan prosedur. Kalau tadi subrutin yang mengembalikan nilai disebut dengan fungsi, kalau subrutin yang tidak mengembalikan nilai disebut dengan prosedur. Kita lihat contoh. Ini ada kelas namanya cetak garis. Di program utama, perhatikan di sini, pertama kali dia akan memanggil subrutin garis, setelah itu mencetak garis, ya. Kemudian dipanggil lagi subrutin garis. Nah, kalau kita lihat subrutin garis itu isinya hanya ini, tanda garis putus-putus, ya. Atau kita coba di netpin-nya, ya. Netpin. Saya cari dulu filenya. Ada, kita buat programnya. Garis. Ya, kita kopikan. Sebentar ini. Ya, ini kita jalankan. Nah, perhatikan hasilnya seperti ini, ya. Jadi ketika program ini dijalankan, maka pada baris 7 itu akan memanggil subrutin yang namanya garis. Subrutin garis itu ada di baris 12. Isinya adalah mencetak garis putus-putus seperti ini. Nah, setelah kita kerjakan nomor baris 7, maka akan kembali ke nomor baris 8, akan mencetak kata garis. Kemudian pada baris 9, ya, subrutin garisnya dipanggil lagi. Loncat lagi ke nomor baris 12, kemudian dia akan mencetak garis putus-putus seperti ini. Ya. Ini kita lihat di sini tidak menggunakan return, ya, tapi cukup ditulis public static void garis. Kalau tadi di contoh sebelumnya dia nggak pakai void, ya. Contoh yang tadi nih, yang tadi itu nih. Nah, yang program ini subrutinnya itu kalau yang mengembalikan nilai public static diikuti tipe subrutinnya, ya, entah itu int, double gitu, ya. Kemudian diikuti dengan nama subrutinnya yaitu nilai, tapi di sini menggunakan return. Nah, beda dengan yang subrutin yang tanpa mengembalikan nilai. Ya, di sini public static void diikuti nama subrutinnya, ya. Jadi tipe datanya nggak ada. Kemudian juga kalau
dilihat di sini tidak menggunakan return, ya, seperti itu. Jadi hasilnya begini. Oke, ini lebih simpel ya, yang prosedur ini lebih simpel. Balik lagi ke slide. Ya, berikutnya ini masih contoh subrutin tanpa mengembalikan nilai. Nama kelasnya adalah demo fungsi. Kemudian program utamanya dituliskan di bawah. Subrutinnya dituliskan di atas ini. Nama subrutinnya adalah garis, ya, di sini pakai void ya, void garis. Nah, kemudian ini sebenarnya contoh ini sama seperti contoh yang sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya kan dia mencetak garis-garis putus-putus ya. Nah, tapi kalau ini dia memadukan dengan perulangan. Perulangan dari J1 sampai 10 nanti akan dicetak garis datar sebanyak 10 kali. Ya, ini sebenarnya apa namanya? Bentuk lain dari contoh yang sebelumnya tadi, ya. Jadi nanti hasilnya kalau program ini dijalankan, dia akan memanggil subrutin garis, ya. Dia akan mencetak garis putus-putus sebanyak 10 kali, kemudian mencetak kalimat halo Java, kemudian ditutup lagi dengan subrutin garis. Sama seperti tadi, ya. Hanya di sini dia menggunakan perulangan untuk mencetak garisnya. Kalau tadi kan di contoh sebelumnya tidak menggunakan perulangan. Baik, contoh berikutnya. Di contoh berikutnya ini ada kelas namanya info perusahaan. Kemudian ini program utamanya ya, baris 2, isinya cuma memanggil subrutin aja. Baris 3 dia memanggil subrutin yang namanya info. Kemudian nanti loncat ke nomor baris 5, akan mengerjakan perintah-perintahnya, yaitu mencetak tulisan STMIK Wicida sama Jalan M. Yamin nomor 25. Ya, ini simpel sekali. Ya. Jadi di program utama cuma memanggil satu buah subrutin namanya info. Kemudian nanti di dalam subrutin info dia akan mencetak tulisan STMIK Wicida dan Jalan M. Yamin nomor 25. Iya. Baik. Ya, dari saya materi tentang subrutin. Jika ada pertanyaan, nanti saya akan buka forum di WeLearn. Ya, silakan nanti dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi subrutin. Ya, mungkin masih ada yang belum jelas, masih ada yang mau ditanyakan, nanti silakan dituliskan di forum tersebut. Ya. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.